Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam channel Aksai Acai. Coba kembali kita berbicara mengenai kebudayaan yang ada di Maluku Utara. Namun pada kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya, yaitu kita sudah membahas mengenai beberapa aspek kebudayaan yang berkembang di Maluku Utara. Salah satunya adalah aspek bahasa, kemudian aspek kesenian. Namun pada siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih bentuk ya atau rupa dari makan saro pada pernikahan orang Ternate itu sendiri. Makna filosofi yang ada di dalam makan saro itu sebenarnya apa yang dimaksud dengan makan saro, sehingga pada setiap pernikahan anggota masyarakat Ternate itu diwajibkan untuk melakukan yang namanya makan saro. Oke. Namun sebelum kita melanjutkan, Anda harus like, kemudian subscribe, ya, memadamkan yang merahnya, subscribe, kemudian teman-teman bisa berkomentar pada kolom komentar di bawah ini. Baik, pada channel Aksai Acai ini, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih filosofi yang dimunculkan oleh masyarakat Ternate dalam bahan-bahan ataukah persiapan makanan yang ada pada proses perkawinan, tahapan yang paling akhir dalam tahapan perkawinannya orang Ternate yang disebut dengan makan saro. Baik, kita lanjutkan bahwa pada pelaksanaannya itu tradisi dalam pernikahan orang Ternate itu sudah lama sebenarnya terjadi. Nah, salah satu tahapan pernikahan yang disebut dengan makan saro ini sudah sering dilakukan karena merupakan sebuah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, namun hingga sekarang ini masih tetap dilakukan oleh anggota masyarakat orang Ternate itu sendiri gitu. Nah, makan saro biasanya disediakan berbagai macam bentuk jenis makanan yang ada di atas meja, yang disediakan di atas meja. Lalu kemudian persilakan kepada kedua mempelai, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, kemudian keluarga kedua mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan untuk duduk bersama dalam satu meja. Yang meja tersebut sudah disediakan berbagai macam jenis makanan yang disebut dengan makan saro. Makan saro adalah makanan tradisionalnya orang Ternate. Baik, kita melanjutkan bahwa di dalam makan saro itu berbagai macam jenis makanan ya. Salah satunya adalah bubur srikaya. Orang Ternate menyebutnya sebagai bubur srikaya. Kenapa? Karena bubur ini terbuat dari telur ayam, kemudian gula, kemudian santan kelapa dan sari daun pandan. Nah, dalam pengertiannya mereka memaknai bahwa srikaya ini adalah sesuatu yang manis rasanya, kemudian lembut dan enak rasanya, seperti manisnya budi pekerti yang diharapkan pada kedua mempelai. Nah, dari makanan-makanan ini kemudian diharapkan kepada kedua mempelai untuk bisa mewakili atau mewarnai kehidupan mereka sejalan dengan apa yang dirasakan ketika mereka makan bubur srikaya ini. Makanan yang selanjutnya yang disediakan di atas meja adalah kobo atau kupat kerbau. Nah, kupat kerbau ini berjumlah 4 buah atau 3 buah. Dalam pengertian orang Ternate, mereka memaknai bahwa ini adalah hewan kerbau yang kuat. Kemudian hewan kerbau ini dia rajin, kemudian selain rajin, setia. Oleh karena itu, ketika kita mau makan kobo atau ketupat kerbau, itu diharapkan itu menjadi sifat yang bisa dibawa oleh sang suami gitu, karena bisa memikul tanggung jawab, kemudian bisa membawa rumah tangga ke bahtera rumah tangga yang lebih baik gitu. Nah,
ini kemudian yang ditanamkan dalam setiap makanan makan saro pada pernikahan orang Ternate. Selain kobo ada juga nanasi. Nanasi adalah atau yang disebut dengan ketupat nanas. Ketupat nanas ini disajikan berjumlah 4 atau 3 buah atau buah nanas yang mereka melambangkan itu lekuknya itu bertatahkan rapi, kemudian berarsitek megah, dan di atasnya itu ada berbentuk seperti sebuah mahkota yang memiliki kulitnya yang tebal, memiliki duri, dan isinya yang sangat manis. Hal ini kemudian diharapkan menjadi sifat sang istri yang setia menjaga rumah tangganya, tahan dari godaan, dan setia kepada sang suami. Nah, kobo ini kemudian dinobatkan kepada sang suami sebagai orang yang kuat dan bekerja keras, kemudian bertanggung jawab, sedangkan nanasi ini diberikan kepada sang istri yang bisa menjaga kesetiaan rumah tangga dengan tidak tergoda terhadap rayuan laki-laki lain. Oh my god, it's good. Nah. Selanjutnya adalah makanan yang disebut dengan pali-pali dalam bahasa Ternate atau jaha. Nah, jaha ini terdiri dari 10 potong 10 potong yang terpampang dan tersusun rapi di atas sebuah piring, ya. Ini bentuknya seperti nasi yang dibakar di dalam bambu, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Nah, kemudian ini ada 10 potong yang disusun rapi di atas sebuah piring yang melambangkan kekuatan armada Laut Ternate. Oke. Nah, ini yang merupakan pandangan dari masyarakat Ternate terhadap makanan-makanan yang disajikan di atas meja pada tahap proses terakhir tahapan pernikahan orang Ternate itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah bubur kacang hijau atau gule-gule tamelo. Gule-gule tamelo yang disajikan itu melambangkan kekayaan hasil pertanian masyarakat Ternate yang melimpah. Oke. Kemudian teman-teman bisa kita lanjutkan lagi tentang bagaimana pemaknaan atau persepsi masyarakat Ternate terhadap makanan-makanan yang disajikan dalam proses pernikahan orang Ternate itu sendiri. Selanjutnya adalah ikan dan terong yang diletakkan dalam sebuah piring dan kepala ikan, kemudian ada tangkai terong yang menghadap ke kepala meja yang diarahkan ke pengantin. Ikan dan terong ini kemudian melambangkan kehidupan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adat Ternate. Ikan dan terong ini biasanya disajikan dalam 4 jenis bumbu yang biasanya disebut dengan dalam bahasa Ternate disebut dengan doda bonci, kemudian doda rica, doda acar, dan doda kecap. Oke, enak ini. Perlu untuk diketahui juga bahwa selain ikan dan terong ada yang disebut dengan boboto, boboto atau boto-boto. Boboto atau boto-boto ini disajikan sebanyak 4 buah, kemudian mengandung makna bahwa pada awal mula masyarakat di Pulau Ternate itu di bawah kuasa 4 momole. Kuasa 4 momole, Kuasa 4 momole, sehingga di dalam satu paket makanan ada satu makanan adat di dalam satu paket makanan adat itu disajikan untuk 4 orang, Di dalam satu paket makanan adat itu disajikan untuk 4 orang yang datang untuk duduk di atas meja. Itu biasanya itu satu paket atau satu piring itu disajikan untuk 4 orang. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Itu sudah diketahui oleh semua masyarakat Ternate yang biasa melakukan tradisi ini. Selanjutnya teman-teman ada yang disebut dengan agi atau sop gulai, sop gulai. Nah, yang melambangkan kekayaan laut yang melimpah. Ini kekayaan maritim masyarakat Ternate lah.
Nah, kemudian setelah saro-saro ini dilaksanakan, menyusul acara selanjutnya yaitu Joko Kaha. Nah, itu Joko Kaha itu proses atau tahapan yang lain yang dilakukan itu setelah saro-saro gitu. Jadi teman-teman bisa menyaksikan seperti yang saya jelaskan pada tahapan ataukah bentuk-bentuk makanan yang disajikan pada pernikahan, ya, pada tahapan terakhir di pernikahan masyarakat Ternate sendiri. Baik teman-teman yang ingin mau menjelaskan lebih jelas, yang pastinya teman-teman memiliki kesempatan untuk berbicara pada kolom komentar di bawah ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe ya. Salam kebudayaan, sampai ketemu pada aspek-aspek kebudayaan lainnya. Subajo.